Selamat siang anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti pada siang hari ini. Bagaimana kabar anak-anak di siang hari ini? Semua sehat? Ya, puji Tuhan kalau semua sehat. Anak-anak, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita di siang hari ini, maka Ibu minta Ratna pimpin kita di dalam doa. Silahkan Ratna, kita berdoa. Amin. Terima kasih Ratna. Anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran daripada anak-anak di siang hari ini. Ketua kelas mana? Ya, ketua kelas. Teman-teman semua hadir hari ini? Ada yang tidak hadir. Baik yang tidak hadir, ketua kelas tolong catat kasih Ibu nama teman-teman yang tidak hadir, kemudian disertai dengan alasan ketidakhadiran, sehingga setelah pembelajaran selesai, Ibu dapat menyalinya ke dalam absen kita. Ya, anak-anak, Ibu minta teman-teman yang lain, anak-anak silahkan kalian keluarkan buku pendidikan agama dan juga Alkitab untuk kita boleh ada dalam kegiatan pembelajaran kita di siang hari ini. Ya, sebelum kita masuk ke materi yang baru pada minggu ini, Ibu mau tanya dulu materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu siapa yang masih ingat? Ya, Kay, materinya tentang apa? Terima kasih Kay. Materi yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang demokrasi dan juga hak asasi manusia. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan masuk ke materi yang baru. Ya, kita akan masuk ke materi yang baru. Karena itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan minggu ini. Ya, Ibu akan menyampaikan yang pertama itu adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada minggu ini adalah kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis nilai-nilai multikultural. Ibu ulangi, kompetensi dasarnya adalah 3.2, menganalisis nilai-nilai multikultural. Indikator pencapaian kompetensi yaitu yang pertama 3.2.1 menjelaskan pengertian multikulturalisme. 3.2.2 menjelaskan arti multikultural di Indonesia. 3.2.3 mengidentifikasi sumbangan multikulturalisme dalam memperkuat persatuan umat Kristen dan bangsa Indonesia. 3.2.4 mengidentifikasi konsep Alkitab mengenai multikulturalisme. Dan 3.2.5 menerapkan kesadaran dan praktek hidup multikulturalisme. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada minggu ini adalah setelah anak-anak mengikuti proses pembelajaran multikulturalisme, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan pengertian multikulturalisme. 2. Menjelaskan arti masyarakat multikultur di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasikan sumbangan multikulturalisme dalam memperkuat persatuan umat Kristen dan bangsa Indonesia. Yang keempat, mengidentifikasi konsep Alkitab mengenai multikulturalisme. Yang kelima, menerapkan kesadaran dan praktek hidup multikulturalisme. Nah, Ibu sudah sampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan juga tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran pada saat ini. Nah, selain itu ada bahan Alkitab yang juga akan kita pelajari dalam materi kita pada siang hari ini. Yang pertama itu kita nanti bisa membuka dalam Alkitab Galatia pasal 3 ayat 28, dan yang kedua adalah Kolose pasal 3 ayat yang ke-11. Anak-anak,
Sedangkan materi yang akan kita bahas pada pertemuan minggu ini adalah tentang multikultur. Ibu ulangi, materi yang akan kita bahas pada pertemuan minggu ini adalah tentang multikultur. Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, ya, apa itu multikultur? Ibu ingin bertanya lagi, yang pertama, siapa yang tahu apa itu multikultur? Dan yang kedua, apa itu multikulturalisme? Ya, ada dua pertanyaan. Apa itu multikultur dan apa itu multikulturalisme? Silahkan masing-masing anak kalian tulis jawaban kalian pada lembar kertas atau pada buku latihan, apa arti multikultur dan apa arti daripada multikulturalisme. Setelah kalian tulis, maka ibu akan minta supaya silahkan 2 orang maju untuk baca kasih kita pengertian apa yang dimaksud dengan multikultur dan apa yang dimaksud dengan multikulturalisme. Ya, silahkan ibu kasih waktu 5 menit untuk menuliskan jawaban kalian. Ya, waktu sudah ada, sudah selesai. Karena itu ibu minta supaya Dion dengan Wati silahkan nanti menyampaikan yang apa yang kalian pahami tentang multikultur dan multikulturalisme. Silahkan Dion. Terima kasih Dion. Silahkan Wati. Ya, terima kasih. Semua jawaban benar. Ya, anak-anak semua yang kalau kita berbicara tentang multikultur atau tentang multikulturalisme, tentunya kita berbicara tentang keberagaman. Nah, multikulturalisme itu sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap apa adanya keragaman dan berbagai macam budaya yang disebut dengan multikultur. Nah, kalau kita lihat di dalam kehidupan bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia itu adalah bangsa atau masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang multikultur. Karena apa? Kita hidup di antara berbagai macam budaya, bahasa, suku, kemudian agama, ya. Itu yang disebut dengan keberagaman. Nah, anak-anak, kita akan masuk ke materi selanjutnya, dan sebelumnya ibu minta supaya anak-anak kalian boleh ada dalam kelompok diskusi kalian masing-masing. Ya, kita bentuk dalam kelompok diskusi. Kelompok diskusi ini sudah kita bentuk pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan saat ini ibu minta supaya silahkan kalian gabung dengan kelompok diskusi ke anak-anak masing-masing. Kemudian ibu akan membagikan LKPD untuk anak-anak boleh ada di dalam kelompok diskusi, boleh mendiskusikan LKPD yang ibu bagikan. Setelah itu anak-anak boleh menyampaikan hasil diskusi anak-anak di depan kelas. Karena itu waktu ibu berikan kepada anak-anak hanya 15 menit mulai dari sekarang. Ya, sudah. Ibu tanya, kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Iya. Ketua kelompoknya masih tetap atau kalian ingin ganti ketua kelompok? Masih tetap. Baik. Masing-masing ketua kelompok bertanggung jawab untuk kelompoknya dalam kegiatan berdiskusi nanti. Ya, anak-anak, masing-masing ketua kelompok silahkan maju ke depan dan ambil LKPD untuk dibagikan kepada teman-teman di dalam kelompok diskusi. Silahkan. Iya, terima kasih. Kalau semua, ibu tanya semua sudah dapat LKPD-nya? Terima kasih kalau semua sudah dapat. Ya, anak-anak semua, tolong perhatikan LKPD 1.
LKPD 1 anak-anak tolong perhatikan, di situ anak-anak dalam kelompok kalian mencari dari berbagai sumber mengenai multikulturalisme. Kemudian dalam kelompok anak-anak kemukakan berbagai pandangan mengenai multikultur dan multikulturalisme. Nah, setelah itu anak-anak bangun diskusi dengan kelompok masing-masing. Ya, di situ ada 4 pertanyaan yang sudah Ibu siapkan pada LKPD. Pertanyaan yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan multikulturalisme? Pertanyaan yang kedua, apakah multikulturalisme itu merupakan yang patut disyukuri ataukah harus dihindari? Ya, dan pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana caranya sebagai remaja SMA atau sebagai remaja Kristen anak-anak mensyukuri multikultur yang ada di Indonesia. Silahkan anak-anak berdiskusi. Waktu untuk berdiskusi hanya 15 menit. Setelah itu silahkan masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Waktu diskusi telah selesai, Ibu minta kelompok 1 silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, baik sekali. Kelompok 2, 3, dan 4 silakan menanggapi hasil diskusi daripada kelompok 1. Ya, Ibu minta kita semua aktif ya dalam berdiskusi. Kita di sini bangun yang namanya diskusi dan juga tanya jawab. Jadi masing-masing kelompok harus aktif. Ya. Oke, kalau sudah kelompok 2 silahkan presentasi. Ya, terima kasih. Ya, Ibu sangat senang karena hari ini semua kelompok boleh aktif dalam diskusi pada siang hari ini untuk LKPD yang pertama. Karena itu mari kita berikan tepuk tangan untuk semua kelompok. Ya. Nah, anak-anak, dari hasil diskusi anak-anak tadi, di sini Ibu dapat menarik beberapa kesimpulan yang Ibu bisa sampaikan kepada anak-anak, yaitu yang pertama tentang pengertian multikulturalisme. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa pengertian multikulturalisme yang disampaikan oleh para ahli. Yang pertama itu kita bisa lihat pengertian dari multikulturalisme dari Taylor. Dia mengatakan bahwa multikulturalisme merupakan sebuah gagasan untuk mengatur keberagaman dengan prinsip-prinsip dasar pengakuan dan dari keberagaman itu sendiri. Sedangkan yang kedua itu dari Jumardi Azra. Itu dia mengatakan bahwa multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas dan multikultur yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Nah, dari dua pengertian yang disampaikan oleh dua ahli ini, di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa multikulturalisme itu sendiri mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, sikap dan tindakan oleh masyarakat suatu negara yang masyarakatnya beragam dari segi etnis, budaya, agama, kelas sosial, gaya hidup dan sebagainya. Ya, anak-anak, Ibu mohon perhatian anak-anak. Anak-anak tolong kalian ambil buku siswa yang sudah ketua kelas bagikan. Tadi sebelum pembelajaran dimulai, Ibu minta ketua kelas untuk ambil buku paket di ruangan perpustakaan. Tolong anak-anak lihat buku siswa halaman 68
ya, itu tentang materi tentang multikultural. Anak-anak tolong lihat materi pada halaman 68. Ibu minta supaya masing-masing kalian tolong membaca materi yang pertama tentang arti masyarakat multikulturalisme di Indonesia. Yang kedua adalah konsep Alkitab mengenai multikulturalisme. Ketiga itu adalah kesadaran dan praktek hidup multikulturalisme. Dan keempat adalah nilai-nilai multikulturalisme. Ibu minta masing-masing kelompok silahkan kalian buka buku paket, buku siswa, kalian mempelajari materi yang ada. Dari materi yang ada silahkan masing-masing kalian mengidentifikasi masalah atau kalian menuliskan hal-hal yang tidak kalian pahami dalam bentuk soal, ya. Setelah itu kita akan bahas dalam kegiatan belajar kita pada siang hari ini, ya. Silahkan ibu kasih waktu masing-masing kelompok 20 menit, kalian membuat identifikasi masalah, kemudian kita ada dalam kelompok tanya jawab, ya. Silakan kelompok 1 sampai kelompok 4 kalian kerjakan apa yang sudah ibu minta. Waktu ibu hanya kasih 15 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan. Ya, anak-anak terima kasih dari identifikasi masalah yang telah anak-anak buat dan juga yang telah anak-anak bahas. Di sini ada beberapa poin penting yang dapat ibu ambil dan ibu bagikan kepada anak-anak dari hasil yang sudah anak-anak sampaikan tadi atau dari identifikasi masalah dan juga dalam diskusi yang sudah dibangun tadi, ya. Yang pertama itu adalah tentang masyarakat multikultural Indonesia. Nah, anak-anak, dalam masyarakat multikultural, orang hidup berdampingan antara satu dengan yang lain dalam suasana toleransi dan juga menghargai berbagai perbedaan yang ada yang menyangkut adat istiadat, kebiasaan, kesenian, kemudian musik dan juga tari. Nah, di sini multikulturalisme atau multikultural secara substansi sebenarnya tidak terlalu asing bagi bangsa dan negara Indonesia, sehingga para bapak bangsa Indonesia telah menyadari akan perbedaan keberagaman yang ada, baik itu dari segi budaya, bahasa, adat dan istiadat, sehingga di sini bapak bangsa Indonesia itu mengikat kita atau mengikat masyarakat Indonesia yang ada dalam berbagai perbedaan itu dengan satu semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pasti anak-anak semua tahu arti daripada Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang bisa sebutkan arti daripada Bhinneka Tunggal Ika? Artinya apa? Benar, Dion. Artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang kedua adalah tentang konsep Alkitab mengenai multikulturalisme. Nah, di sini Alkitab tidak berbicara secara khusus mengenai multikulturalisme. Namun, dalam kaitannya dengan kasih, kebaikan, kesetaraan, dan keselamatan, itu diberikan kepada semua orang tanpa kecuali. Kalau dalam kitab Perjanjian Lama kita bisa lihat, ibu minta salah satu orang untuk membacakan untuk kita dalam Galatia pasal 3 ayat 28. Ya, terima kasih. Nah, dalam Galatia pasal 3 ayat 28 itu tertulis semua manusia yang berasal dari berbagai suku, bangsa, serta kelas sosial itu dipersatukan di dalam Kristus. Artinya apa? Artinya bahwa kasih dari Kristus itu sendiri diberikan kepada semua orang
tanpa memandang asal-usul mereka. Ibu minta lagi, salah seorang dari kita tolong baca Kolose pasal 3 ayat yang ke-11. Ya, Leoni silahkan baca. Baik, terima kasih Leoni. Nah, dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-11 yang telah dibacakan oleh Leoni tadi, ini lebih mempertegas lagi bahwa Kristus itu adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Artinya bahwa kasih Kristus itu nyata di dalam kehidupan manusia. Nah, anak-anak, yang ketiga adalah tentang kesadaran dan praktek hidup multikulturalisme. Anak-anak pasti tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia itu dalam berbagai perbedaan. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa saling mengisi dan melengkapi antara satu dengan yang lain. Nah, di dalam diri manusia itu sendiri juga telah dianugerahi kebaikan, kemampuan untuk beradaptasi dengan alam dan juga dengan lingkungan hidup, terutama dengan sesama. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk yang mulia yang memiliki harkat dan martabat. Nah, dalam komunitas Kristiani, gereja-gereja yang ada di Indonesia dibangun atas suku dan juga anggota yang berbeda. Artinya bahwa orang-orang yang ada di dalam gereja itu terdiri dari berbagai suku, budaya, adat, dan kebiasaan serta geografis yang berbeda-beda. Nah, kalau di dalam gereja saja sudah ada kehidupan multikultur, nah bagaimana kita dapat membangun kesadaran untuk mempersatukan kehidupan multikultur itu? Kata kuncinya adalah kita harus bisa, atau anak-anak harus bisa menghargai setiap perbedaan yang ada. Anak-anak, yang berikutnya itu adalah ada beberapa nilai yang dapat diwujudkan dalam tindakan untuk memperkuat persatuan bangsa Indonesia yang multikultural yang sudah tadi anak-anak sebutkan tadi, yaitu yang pertama, pengakuan masyarakat terhadap berbagai perbedaan. Harus ada pengakuan masyarakat terhadap berbagai perbedaan. Yang kedua, harus ada perlakuan yang sama terhadap semua masyarakat. Yang ketiga, kesederajatan kedudukan dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan. Yang keempat, penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Dan yang kelima, harus ada unsur kebersamaan atau solidaritas dan juga kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, anak-anak, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Karena itu Ibu kembalikan ke anak-anak. Jika ada pertanyaan menyangkut dengan materi yang telah Ibu sampaikan, silahkan Ibu kasih waktu, silahkan bertanya. Kalau tidak ada, Ibu minta anak-anak tolong perhatikan LKPD yang kedua. Ya, LKPD yang kedua, di situ kita kembali berdiskusi secara kelompok. Ya, dalam LKPD yang kedua, Ibu minta supaya anak-anak bisa menganalisis cerita yang sudah Ibu tuangkan di dalam LKPD yang kedua. Ya, silahkan anak-anak lihat LKPD yang kedua, baca cerita yang ada, kemudian silahkan silahkan berdiskusi, kemudian setelah berdiskusi, masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Ibu kasih waktu hanya 15 menit, silahkan. Waktu diskusi sudah selesai. Masing-masing kelompok yang sudah selesai, silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain, kalian boleh menanggapi. Silahkan. Baik, kalau mari kita berikan tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah aktif dalam kegiatan diskusi kita, terutama untuk LKPD 2 pada siang hari ini. Nah, anak-anak, Ibu minta untuk semua masing-masing kelompok
Di sini telah kita telah mempelajari materi ini mulai dari kegiatan awal, inti, dan juga sampai pada hampir masuk kepada kesimpulan. Sebelum masuk kepada kesimpulan, Ibu minta anak-anak masing-masing kelompok silahkan kalian membuat kesimpulan materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Kalian buat kesimpulannya, kemudian masing-masing kelompok silahkan menyampaikan hasil kesimpulan materi kalian. Setelah itu baru Ibu merangkum kesimpulan kalian ya. Silahkan Ibu kasih waktu 5 menit untuk menyampaikan kesimpulan materi hari ini. Ya, kelompok 1 silahkan. Kesimpulannya apa? Kelompok 2 silahkan. 3 dan kelompok 4. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk semua kelompok. Ya, anak-anak, Ibu mohon perhatiannya. Ibu sangat bangga dengan anak-anak karena sudah berusaha untuk menyampaikan kesimpulan materi pada pertemuan kita hari ini. Nah, dari setiap kesimpulan yang ada, Ibu merangkum dalam sebuah kesimpulan, tapi kesimpulan yang Ibu rangkum ini pun Ibu ambil dari kesimpulan anak-anak. Ya, kesimpulannya adalah Allah menciptakan manusia itu dalam kepelbagaian suku, bangsa, ras, budaya, agama, serta kebiasaan. Nah, kepelbagaian atau keberagaman ini tentu mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap kehidupan. Namun demikian, yang namanya harkat dan martabat semua manusia itu sama di hadapan Allah. Oleh karena itu, setiap orang terpanggil untuk menerima dan menghargai berbagai perbedaan yang ada secara kritis dan rasional. Nah, dalam bersikap terhadap kepelbagaian, acuan kita atau acuan anak-anak dan juga ibu sendiri itu adalah Alkitab, di mana Alkitab mengajarkan kita untuk menerima dan mengasihi sesama tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Nah, anak-anak di sini, anak-anak dapat membangun pertemanan dan persahabatan tanpa memandang berbagai perbedaan. Namun harus disertai dengan sikap kritis dan rasional. Artinya apa? Artinya bahwa harus bisa menyaring hal-hal yang positif dan negatif berdasarkan ajaran agama. Ya, demikian hasil kesimpulan yang bisa Ibu berikan untuk anak-anak pada siang hari ini. Jika ada yang kurang anak-anak mau menambahkan, Ibu masih memberikan kesempatan. Silakan. Oke, kalau tidak ada, kita akan ada dalam uji kompetensi. Ibu akan menguji pemahaman anak-anak terkait dengan materi hari ini. Ada soal yang sudah Ibu siapkan. Silakan anak-anak baca soal dan menjawab setiap pertanyaan yang ada. Setelah selesai kerja, ketua kelas tolong kumpulkan untuk Ibu nanti nilai. Semua silakan kerja. Yang sudah selesai, silahkan kalian boleh kumpul. Ya, anak-anak, dalam LKPD yang ketiga di situ juga ada penilaian diri. Silahkan anak-anak melihat penilaian diri tersebut. Kemudian anak-anak baca. Dan Ibu minta supaya masing-masing menilai dirinya sendiri itu secara jujur ya, harus jujur dengan diri sendiri ya. Kalian tinggal memberikan tanda centang pada kolom yang telah disediakan pada LKPD yang sesuai dengan karakteristik diri kalian. Hanya 3 menit saja untuk mengerjakan penilaian diri ini. Kalau sudah, nanti ketua kelas tolong kumpulkan. Anak-anak, materi yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang adalah tentang gereja dan multikultural. Anak-anak bisa melihat materi atau mencari materi ini di internet ataupun buku paket yang telah anak-anak pegang atau yang ada di perpustakaan. Masing-masing siap untuk materi ini. Untuk minggu depan kita boleh ada dalam kegiatan pembelajaran yang sama. Nah, anak-anak, sampai di sini kegiatan belajar mengajar kita, dan
kita akan berdoa bersama. Karena itu Ibu minta kesediaan daripada Devran untuk memimpin kita dalam doa penutup. Silahkan Devran. Amin. Terima kasih Devran. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Sampai bertemu pada minggu yang akan datang. Masing-masing kita jaga diri supaya tetap sehat ya. Selamat siang dan salam. Tuhan memberkati kita semua.